Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aris. Di sini kita akan sedikit mengulas tentang topik yang berkaitan dengan PPDB, tapi yang setelah PPDB dilakukan. Karena PPDB ini mungkin sudah lewat dan rata-rata setiap sekolah, baik sekolah umum, sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, kemudian sekolah luar biasa, tempat terapi ataupun tempat-tempat bimbel bagi anak-anak itu rata-rata semuanya sudah menerima siswa baru. Nah, dari sini sebenarnya ada hal yang harus kita pikirkan dan renungkan bersama, yaitu tentang apa yang akan kita lakukan setelah anak-anak ini berada di tempat kita atau berada di sekolah kita. Nah, tentu ini menjadi poin perhatian yang memang sangat urgen, sehingga pemerintah saat ini kalau terkait dengan pendidikan bagi anak-anak, terutama anak berkebutuhan khusus, telah mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2023 nomor 48 berkaitan dengan akomodasi yang layak. Artinya setiap sekolah, setiap lembaga ataupun setiap tempat yang mereka menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus wajib menyediakan akomodasi yang layak. Nah, akomodasi yang layak ini bentuknya sangat banyak sekali. Ada yang berupa fasilitas, ada yang berupa non fasilitas atau non fisik. Nah, seperti contohnya adalah terkait dengan program pembelajaran yang disediakan, kemudian tenaga guru yang ada di tempat tersebut itu juga perlu diperhatikan. Nah, sehingga saat ini ketika kita bicara terkait dengan akomodasi yang layak bagi peserta didik yang baru masuk ke sekolah ataupun ke tempat terapi atau lembaga pendidikan, bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap semua anak yang telah kita terima tersebut. Sebenarnya bukan hanya anak-anak baru mungkin, tapi hampir di setiap kelas jika itu di sekolah, saya pikir itu perlu untuk dilakukan identifikasi kembali. Apakah ada anak-anak yang mengalami hambatan atau ketertinggalan di dalam pembelajaran ataupun dalam perkembangan secara global. Kemudian setelah identifikasi ini dilakukan, tujuannya adalah untuk nanti kita bisa menemukan anak-anak yang mengalami permasalahan sehingga nanti bisa kita lakukan asesmen. Kemudian langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah melakukan asesmen yang di sini mungkin kita lebih spesifikkan bahasan kita hanya kepada anak berkebutuhan khusus, karena asesmen ini akan berkaitan dengan berbagai istilah asesmen yang digunakan pada profesi lainnya. Barangkali juga di pendidikan ada juga namanya asesmen yang sudah ditentukan oleh kementerian, tapi kita akan membahas lebih detail dan lebih dalam dari itu. Ataupun mungkin beberapa profesi lain juga menggunakan istilah asesmen seperti bidang medis dan sebagainya, tapi kita membedakan asesmen yang kita lakukan untuk anak berkebutuhan khusus ini. Yang jelas, kegiatan asesmen ini sangat-sangat diperlukan sehingga nanti kita bisa mendapatkan data yang komplit atau yang lengkap tentang profil anak, sehingga profil ini atau data lengkap ini bisa kita jadikan bahan pertimbangan untuk menyusun program pembelajarannya dalam beberapa waktu ke depan. Apakah nanti program bulanan, mingguan, bulanan, ataupun program trimester, atau program 3 bulanan, atau program selama 6 bulan, atau bahkan selama 1 tahun. Nah, itu akan menjadi pertimbangan berdasarkan hasil asesmen. Nah, dari asesmen ini sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu yang nanti melakukan asesmen terhadap peserta didiknya, terutama yang baru, itu harus mendapatkan setidaknya 4 hal atau 4 data yang utama terkait dengan asesmen ini. Yang pertama berkaitan dengan kemampuan apa yang dimiliki oleh anak saat ini, atau dia sekarang berada di level mana kemampuannya. Kemudian yang kedua, apa hambatan yang dialami oleh anak ini. Kemudian kita juga di poin yang ketiga, kita perlu mencari tahu alasan mengapa dia mengalami hambatan. Apakah memang karena faktor internal atau karena faktor eksternal? Karena nanti dari faktor ini sebenarnya bisa kita
mengambil langkah apakah yang perlu dibantu itu hanya anaknya saja atau juga lingkungannya. Dan kemudian yang keempat itu berkaitan dengan kebutuhan belajar apa yang harus kita penuhi untuk anak-anak tersebut. Nah, setidaknya 4 data ini akan kita kumpulkan melalui asesmen. Nah, mungkin terdapat sedikit perbedaan dengan asesmen yang berlaku secara nasional di kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 2013, bahwa mungkin di situ asesmennya lebih mengarah kepada evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan, ataupun mungkin asesmen di bidang-bidang lainnya atau profesi lainnya tentu akan mungkin terdapat perbedaan dengan asesmen yang kita lakukan untuk anak berkebutuhan khusus, terutama dalam konteks pendidikan. Nah, hasil asesmen inilah yang nanti akan Bapak Ibu jadikan pertimbangan untuk menyusun program bagi anak-anak kita ke depannya. Sehingga dari sini bukan hanya program yang mungkin program pendidikannya saja, tapi tentu juga nanti akan ada mungkin barangkali ada pertimbangan, oh anaknya butuh fasilitas seperti ini, oh anaknya butuh dukungan dan support dari keluarga yang seperti ini, begitu. Jadi nanti akan didapatkanlah data-data yang komplit sehingga nanti kegiatan pembelajaran mungkin selama ada beberapa waktu yang sudah ditentukan itu berjalan dengan baik dan optimal.